Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Saya harap hari ini kita berada dalam keadaan sehat dan semangat. Sejak zaman dahulu kala, kain itu bukan sekadar penutup tubuh, tetapi juga sebuah identitas, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dan penuh makna. Kain tradisional Nusantara dengan segala keunikan dan pesonanya merupakan warisan budaya tak benda yang patut kita lestarikan. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita lestarikan warisan budaya ini, yaitu kain tradisional Nusantara, bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai identitas bangsa yang patut dibanggakan. Ayo teman-teman semua, gunakan kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Lestarikan teknik pembuatannya, dan ceritakanlah kisahnya kepada generasi muda. Sayangnya, keindahan kain tradisional Nusantara ini dianggap kuno oleh sebagian besar para pemuda. Maka dari itu, guna melestarikan warisan budaya ini, kain tradisional perlu adanya polesan kreativitas serta inovasi agar warisan budaya ini tak lekang oleh zaman dan tetap dicintai oleh para pemuda Indonesia, terutama di era modernisasi seperti sekarang ini. Maka dari itu, saya, Rida Hunafa Apriliani, sebagai mahasiswa Fakultas Kewirausahaan dari Universitas Garut, akan membuka gerbang kemegahan Nusantara, menjelajahi kekayaan budaya bangsa yang terukir indah dalam lembaran kain tradisional melalui usaha saya di bidang fashion dengan mengangkat visi menjadi pionir modernisasi kain tradisional Nusantara untuk Indonesia dan dunia. Saya menggunakan kain tradisional Nusantara sebagai bahan baku dalam usaha fashion saya seperti kain songket, kain ulos, batik, tenun lombok, tenun ikat Dayak, yang kemudian akan menjadi seperti ini. Untuk mengetahui kelayakan sebuah usaha, perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Adapun analisa sederhana yang saya lakukan adalah analisa SWOT atau akronim dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threats, yaitu analisa mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan pada usaha fashion dari kain tradisional Nusantara. Pertama ada strengths atau kekuatan yang terdiri dari 3. 1. Keberagaman dan kelayakan kain tradisional Nusantara. Kedua, kreativitas dan inovasi yang mumpuni. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah saya pribadi gemar mix and match model serta color teori. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada minimnya edukasi dan promosi. Kedua, keterbatasan akses bahan baku. Yang ketiga, keterampilan tenaga kerja yang perlu pelatihan lebih lanjut. Kemudian ada opportunity atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce. Yang kedua, meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya lokal, terutama tren fashion yang kembali ke alam. Dan yang ketiga, ada potensi pasar yang besar. Yang keempat, tren pariwisata yang kian meningkat. Ini bisa dijadikan untuk souvenir dari kain tradisional. Yang kelima, ada kolaborasi dengan desain dan influencer. Keenam, kain etnik yang semakin mudah berpartisipasi dalam pameran dan festival. Hal tersebut pertanda mudahnya kain tradisional Nusantara untuk berkembang dan hadir seperti di ranah internasional New York Fashion Week. Dan yang ketujuh ada peningkatan teknologi. Yang kedelapan, dukungan dari komunitas budaya. Dan yang kesembilan, terakhir ada dukungan dari pemerintah. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama ada produk imitasi atau tiruan yang dilabeli dengan harga yang lebih murah, hanya saja berkualitas rendah. Kemudian yang kedua, kurangnya minat generasi muda. Yang ketiga, perubahan tren fashion. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, bencana alam yang mana mengganggu produksi dan distribusi produk fashion kain tradisional Nusantara. Dan yang terakhir, persaingan dengan produk tekstil modern. Setelah melakukan analisa, maka perlu adanya perencanaan berbagai aspek penunjang keberlangsungan suatu usaha, yaitu aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek sumber daya manusia. Pada aspek produksi fashion dari kain tradisional Nusantara ini tidak berawal dari pembuatan kain tradisionalnya, melainkan mengambil dari supplier pembuat kain tradisional pada masing-masing daerah dalam bentuk lembaran,
dan kemudian diolah menjadi pakaian siap pakai tanpa mengurangi nilai-nilai luhur dari kain tersebut. Adapun proses produksi fashion dari kain tradisional yaitu yang pertama, dimulai dari mendesain produk fashion yang akan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tren fashion yang sedang booming, target pasar, dan karakteristik kain yang akan digunakan. Kemudian dilanjut dengan pemilihan bahan baku yang akan digunakan, lalu persiapkan bahan baku. Hal ini dapat meliputi pencucian, pengecatan, serta penyetrikaan. Kemudian, dilanjutkan lagi dengan pemotongan kain sesuai dengan pola desain yang telah dibuat sebelumnya. Barulah masuk ke penjahitan kain yang telah dipotong tadi menjadi pakaian fashion sesuai desain sebelumnya. Dan terakhir, ada finishing agar terlihat rapi dan menarik. Finishing dapat meliputi penambahan aksesoris, bordir, hingga pengemasan. Aspek pemasaran usaha fashion dari kain tradisional Nusantara diawali dengan strategi membangun brand awareness. Dengan memperkenalkan produk fashion kain tradisional Nusantara kepada target pasar melalui berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, website, pameran, dan kerjasama dengan influencer, serta membangun brand image yang kuat dan positif, yang mencerminkan keunikan dan kualitas produk fashion kain tradisional Nusantara, serta tidak lupa menceritakan kisah di balik produknya, seperti sejarah, budaya, serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kain tradisional. Yang kedua ada menentukan target pasar, mengidentifikasi target pasar yang tepat seperti generasi muda, pecinta budaya, wisatawan, dan pecinta fashion etnik. Kemudian, memanfaatkan saluran pemasaran yang tepat seperti online dan offline, membangun website dan e-commerce yang user-friendly. Kemudian, menawarkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas dan nilai produk. Menawarkan berbagai promo dan diskon untuk menarik minat pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang excellent untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Kemudian yang terakhir ada membangun komunitas, seperti mengadakan acara dan workshop untuk edukasi dan promosi produk fashion kain tradisional Nusantara. Aspek yang terakhir ada aspek sumber daya manusia. Pertama-tama saya akan melakukan rekrutmen dan seleksi guna memilih kandidat yang memiliki minat dan passion terhadap budaya dan kain tradisional, kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Kemudian, setelah itu ada pengembangan dan pelatihan untuk memberikan pelatihan dasar, serta mengembangkan keterampilan karyawan dalam desain, produksi, dan pemasaran produk fashion kain tradisional, memberikan pelatihan tentang teknologi yang digunakan dalam industri fashion, serta mendorong karyawan untuk mengikuti workshop dan seminar tentang budaya dan kain tradisional. Ketiga, ada motivasi dan kompensasi, tentunya memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas, penghargaan dan bonus, lingkungan kerja yang positif dan kondusif, serta akan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan karir mereka. Kemudian, ada budaya organisasi, membangun budaya organisasi yang menghargai budaya dan kain tradisional Nusantara, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi antar karyawan, dan menciptakan rasa kekeluargaan dan kebersamaan di antara karyawan, menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam budaya organisasi. Yang terakhir, yang paling penting saya memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan, memastikan tempat kerja yang aman dan nyaman, memberikan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, menyediakan alat pelindung diri, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi karyawan, paling minimal dalam kurun waktu terlama itu 1 tahun sekali medical check-up. Usaha fashion dari kain tradisional Nusantara memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan sukses. Kekayaan budaya Indonesia, tren kembali ke alam, serta pertumbuhan pasar global untuk produk etnik dan tradisional merupakan faktor-faktor yang mendukung perkembangan usaha ini. Dengan strategi yang tepat dan memanfaatkan peluang yang tersedia, usaha fashion dari kain tradisional Nusantara dapat menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam pelestarian budaya bangsa. Mari bersama-sama menjaga warisan budaya tak benda ini agar tetap lestari dan terus menginspirasi generasi penerus. Saya Rida Hunafa Apriliani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.